Banyak ibu-ibu yang ngerasa stres gitu di rumah sama anaknya, apalagi yang nggak punya pengasuh, nggak punya ART, cuma di rumah aja sama anak-anak seharian, ngurusin dari bangun tidur sampai tidur lagi, anak-anak lagi, belum yang anaknya Nah, A, B, itu C, dia. D, E gitu. Itu dia. Nah, itu baru yang dari keluarga, belum yang ada omongan orang lain, omongan keluarga lain, kayak gitu yang bikin seorang ibu itu makin merasa tidak percaya diri atau tidak berharga, kayak gitu. Halo, assalamualaikum semuanya. Welcome back to my channel. Nah, jadi di video kali ini aku dan Bapak Ali akan mereview buku yang kita udah baca. Kamu baca? Enggak. 1 minute 37 seconds later. Oke. Sempat saya baca beberapa halaman sampul dan halaman belakang sampul. Males banget. Baca judul doang. Mau review buku tentang dunia keluarga tentunya. dunia keluarga, parenting. Tentang parenting. Jadi buat teman-teman yang penasaran, stay tune terus ya. Oke, teman-teman, kita lanjut bersama saya. Siapa kamu? Saya adalah suami kamu. Siapa aku? Kamu suami istri. Apa sih? Gimana lanjut? Oke, kita akan bahas tentang buku, review buku tentunya ya. Sebelum jauh kita akan coba diskusikan apa sih yang kita bahas, judulnya apa nih bukunya nih? Nah, jadi buku ini tuh judulnya adalah Parenting Pro Kewarasan. Bukunya kayak gini. Ntar dulu. Parenting Pro Kewarasan. Ini setelah baca buku ini waras nggak sih? Waras. Yang baca waras nggak sih? Yang baca rada-rada otaknya. Kan karena otaknya rada-rada, baca ini langsung jadi waras lagi gitu. Ini yang nulis namanya Dania Parahita Hapsari. Beliau itu seorang ibu dengan 2 anak yang lahir tahun 1985. Masya Allah, masih muda ya? Ya, Masya Allah udah punya buku. Dan ini sebenarnya tuh bukunya adalah kumpulan dari status-status Facebook. Jadi dia bikin status, kemudian dia kumpulin, dia jadiin buku kayak gitu. Jadi status-statusnya yang dia tulis di Facebook itu panjang-panjang berarti ya? Panjang-panjang gitu. Dan sampai bisa jadi buku begitu. Benar. Nah, bisa jadi ide nih teman-teman, kalau pengen punya buku, pengen nulis buku, bikin status yang panjang. Terus statusnya isinya apa? Cuman gitu doang? Yang status enggak panjang. kali. Terus sebuah perjalanan hidup ditulis panjang. malu lah nulis perjalanan hidup di Facebook. Nggak apa-apa lah. Pede aja lagi. Coba kamu nulis. Enggak. Tuh, dia nyaranin tapi dia nggak mau nulis. Tapi aku sempet nulis ya di Apa? Facebook ya lah, panjang-panjang lah. Udah lanjut, back to topic. Nah, ini buku tentang dunia parenting yang pro kewarasan. Jadi kenapa dia nulis dengan tentang pro kewarasan? Asumsi saya, ini pakai asumsi saya, beranggapan bahwa orang tua yang mengasuh anaknya yang di rumah saja itu bisa jadi tidak waras, yang lama-lama bisa nggak waras lah gitu. Menganggap seperti asumsi saya. Jadi kenapa dia tulis parenting pro kewarasan? Mungkin kenapa judulnya itu parenting pro kewarasan? Karena memang banyak ibu-ibu yang ngerasa stres gitu di rumah sama anaknya, apalagi yang nggak punya pengasuh, nggak punya ART, cuma di rumah aja sama anak-anak seharian, ngurusin dari bangun tidur sampai tidur lagi, anak-anak lagi, belum yang anaknya Nah, A, B, itu C, dia. D, E gitu. Itu dia. Nah, itu baru yang dari keluarga, belum yang ada omongan orang lain, omongan keluarga lain, kayak gitu yang bikin seorang ibu itu makin merasa tidak percaya diri atau tidak berharga, kayak gitu. Makanya dia bikin buku ini. Ini asumsi kita ya. Asumsi kita. Nah, ini buku isinya daging banget. Nah, Tahu dari kenapa mana? daging? Kamu aja nggak baca? Baca. Nah, dilihat dari Yang baca tuh aku. Aku yang ngasih tahu ke kamu. Jadi aku baca, kemudian aku resume ke dia. Enak kan?
enak banget. Belin. Jadi ini bukunya tuh ada 190 halaman, lebih tipis lah ya daripada buku-buku Harry Potter. Harry Kan? Potter. Yang kan buku Harry Potter kan Iya sih. tebal banget kan, Iya. lebih berat. Nah ini tuh super duper ringan banget. Aku baca ini tuh bisa semalaman. Semalaman tuh langsung habis, nggak butuh berhari-hari, ini bisa habis. Dan udah aku sering baca. Makanya bukunya tuh jadi kayak gini nih. Nah, karena ini bukunya bagus banget mas, Masya Allah. Nah daftar isinya tuh, ini juga daftar isinya tuh out of the box banget, lucu. Coba baca. Nah, ini daftar isinya ada banyak nih ya. Ada sekitar Ada 44 materi yang dibahas dalam buku ini. Nah, materi yang paling berkesan sekali itu saya ini. Apa? Yang mana? Ini yang saya bukain. Nih, pengantar penulis. Ntar saya ceritain. Di pengantar penulis ini, saya bisa baca resume isi dari buku ini akan cerita apa. Jadi sudah membayang-bayangkan nih buku isinya tentang apa. Nah, tentang bagaimana si penulis ini menyikapi tentang keluarganya, menyikapi tentang lingkungannya, dan bagaimana memberikan solusi ketika ada tekanan-tekanan batin. Bener sih, Begitu. bener. Kamu kok pinter? Pinter lah. Tapi kamu nggak baca isinya. Enggak. Jadi ini hampir semuanya tuh relate banget sama kehidupan seorang ibu. Kayak misalnya, bentar aku cariin ya. Yang banyak banget diperdebatkan adalah, nih, yang Tentang keenam ya, lahiran. tentang lahiran. Mitos seputar seksio sesar. Oke, kenapa kita bahas tentang itu, tentang kelahiran? Karena anggapan masyarakat di luar sana bahwa sesar itu apa ya, semacam nggak normal gitu, nggak normal kayak lahiran melalui jalan lahirnya gitu. Jadi beranggapan gitu aja repot sesar gitu. Padahal ya sama aja tetap melahirkan. Harapannya kan bukan masalah lahiran sesar atau nggak sesar, yang penting dua-duanya selamat ya. Jadi banyak banget yang menjudge orang-orang yang lahiran sesar itu. Ada yang bilangnya dipengaruhi jin, ada yang bilang kamu nih harus gerak, kamu nih kayak gini ya, kamu nih kayak gitu sih pas hamil. Ada kamu stigma sih buruk lah. Ada stigma buruk, betul. Sampai akhirnya banyak banget yang membandingkan. Bahkan yang paling sakit hati itu ada yang bilang kalau lahiran sesar itu belum sepenuhnya menjadi ibu gitu. Kamu belum jadi ibu kalau misalnya belum sesar. Apa kabar aku? Lahiran 2 kali sesar semua. Di sini dibahas tentang fact dan mitos seputar sesar. Kita baca ya. Boleh. Kita baca lalu kita bahas. Beberapa fakta tentang SC yang saya jalani dan Anda perlu tahu. Oh, dia tuh juga SC lahirannya ya. Yang pertama, SC tidak sengeri yang Anda bayangkan. Jadi kalau ada orang yang bilang SC itu ngeri, dibelek perutnya gitu, ini sama sekali enggak ya, karena Informasi dari dokter ya, saya nggak pernah sesar soalnya. Jadi setelah disuntik di bius, di punggung, di tulang punggung, tulang ekor, lalu langsung disterilisasikan dulu wilayah mana yang akan disesar gitu. Bagian perut tentunya, perut di bawah perut itu bagian sininya. Ini steril, dibetadin, diberi alkohol dan sebagainya biar luka yang akan dibedah itu steril lah intinya. Lalu dibuka dan sebagainya, lalu sudah sampai rahim baru diambil. dan dibukanya tuh nggak dari pinggang ke pinggang juga ya, Enggak. kepanjangan. Jadi paling cuman 4 jari gini. Betul. 4 jari di perut diambil. Dan itu tidak sengeri yang Anda bayangkan. Kemudian SC itu bukan hal nista. Ya nggak? Betul. Sebenarnya bukan nista sih ya. SC, kenapa ada SC juga ini bagian dari medis gitu. Untuk keselamatan ibu dan anaknya. Betul. Begitu. Jadi seharusnya masyarakat tidak ada stigma buruk mengenai ibu yang sesar. Karena ini untuk menyelamatkan ibu dan anaknya sih. Betul. Intinya itu. Jadi Gitu. jangan sampai orang-orang tuh takut SC karena takut dibilang yang enggak, padahal memang perlu dibantu gitu loh. Betul. Ada yang memaksakan sampai akhirnya yang nggak selamat itu juga banyak gitu loh mas. Betul. Tahu nggak teman-teman? Kalau kita masyarakat berstigma itu yang bikin stres para ibu. Udah disesar, sakit. Ini sakit loh pasca dari biusnya habis gitu. Sakit banget, Gitu. bayangin aja. Udah perut gitu dibelek. harus ngasuh anak begitu. Nyusuin dan sebagainya. Belum kalau udah punya kakak ya. Betul sekali. Itu benar-benar butuh support para ibu-ibu yang memang yang sesar.
tentunya supportnya harus ekstra daripada lahiran normal biasa. Lahiran per vagina. Mm-mm. Jadi dua-duanya ini normal ya. Oke, maaf. Baik lahiran per vagina maupun lahiran sesar itu dua-duanya sama-sama normal. Yang nggak normal dari hidung. Kayak gitu. Terus nih Bayangin lahiran dari hidung. apa? Kayak bersin. Nah ini dia banyak banget bahas. Aku nggak bacain semuanya. Ini yang terakhir aja. SC akan tetap meskipun SC kita akan tetap menjadi wanita sempurna. Betul. Karena kita tetap menyusui, tetap mengasuh anak-anak kita, Tetap hamil. tetap melahirkan. Melahir. Jadi meskipun SC kita tetap jadi wanita sempurna. 38 yang bahas tentang parenting itu cuma teori. Jadi kan parenting itu kan banyak banget. Betul. Dari teori A sampai teori Z itu udah banyak banget. Yang BLW parentingnya. Nah, terus ada yang disuapin. Ada yang ibu bekerja dengan ibu yang di rumah aja. Ibu berkarir dengan ibu tidak berkarir. Terus ada calistung dini, ada calistung tunda, ada gadget. Ada boleh pakai gadget, ada nggak boleh pakai gadget until to or until forever gitu ya. Banyak banget dan nggak bisa semuanya tuh diaplikasikan ke kehidupan kita gitu, karena kita sendiri yang tahu kayak gimana keluarga kita, kayak gimana kita harusnya mentreatment anak-anak kita, hanya kita yang tahu gitu. Betul. Karena kebutuhan yang dibutuhkan oleh kita ya yang kita rasakan seperti apa. Jadi tidak semua misalkan teori-teori tentang parenting itu kita bisa terapkan seutuhnya. Jadi tuh dia di sini ada bahas tentang anak-anaknya yang nokturnal, anak-anaknya yang hidupnya malam, yang ya hidup malam, gak bisa tidur sampai belum jam 1 misalnya kayak gitu. Nah awalnya dia stres, dia bilang di sini dia stres kan awalnya. Cuman ya lama-lama akhirnya berdamai dengan keadaan karena selama begadang mereka nggak rewel gitu, bukan karena begadang yang sakit gitu ya. Jadi akhirnya dia berdamai dengan diri sendiri bahwa ya dia masih bersyukur karena anak-anaknya begadang tapi nggak sakit. Anak-anaknya begadang dalam kondisi sehat kayak gitu. Lama-lama ya itu bikin waras juga lah. Akhirnya dia menikmati gitu. Akhirnya dia menikmati aja nonton bareng sama anak-anaknya atau baca buku bareng sama anak-anaknya kayak gitu. Dan itu bisa kita terapkan sama anak-anak kita yang mungkin suka tidur malam. Nah, terus dia juga bahas tentang ada waras itu mengenali potensi diri sendiri. Jadi misalnya gini, kayak ibu-ibu tuh potensinya apa? Kita tuh potensinya apa di rumah? Kalau misalnya kita kayak sering baper ketika ngelihat ibu-ibu yang lain tuh bikinin kue, bikin aneka jajanan, sementara kita nggak bisa gitu loh. Dan itu itu terjadi sama aku. Kayak aku pernah merasa kayak aduh kok gue gini banget ya jadi ibu, nggak pernah bikin cemilan-cemilan lucu, jarang bikinin kayak gitu, seringnya jajan kayak gitu. Sementara kalau misalnya ngelihat status si ibu ini teh bikin jajan, si ibu itu teh bikin kue, bikin apa kayak gitu, sementara aku enggak. Dan ternyata setelah aku baca buku ini ya memang kita tuh harus mengenali potensi diri kita sendiri gitu. Misalnya ya kita memang nggak jago di dapur, kita nggak jago bikin makanan, tapi pasti kita tuh produksi di hal yang lain gitu. Misalnya kayak dia nggak jago di dapur, tapi si penulis ini bilang dia nggak jago di dapur, tapi dia nulis gitu kan. Dia bisa menghasilkan buku dan beberapa buku-buku lainnya juga gitu. Kalau aku apa ya? Bercerita, bertutur kata. Itu jagonya dia. Sehingga tutur katanya itu bisa masuk ke YouTube dan bermanfaat. Baik, teman-teman. Buku yang kita ceritakan ini adalah buku yang sangat bermanfaat untuk teman-teman, khususnya untuk pasangan yang memang masih muda tentunya, masih punya balita atau masih yang perlu bimbingan begitu ya dalam tahap-tahap awal berkeluarga gitu. Nah, terutama untuk ibu-ibu yang memang di rumah terus atau merasa stres saat menikmati keluarga, pengasuhan anak, pengasuhan pasangan begitu. Jadi menurut aku buku Parenting Pro Kewarasan ini bagus banget buat dibaca karena memang isinya tuh yang relate banget sama kehidupan orang tua dan anak-anaknya kayak gitu. Jadi ngebantu banget kita untuk
berpikir yang waras gitu loh. Kayak misalnya di sini juga bahas tentang empati, gimana ya kalau misalnya anaknya nggak doyan makan gitu. Sementara ada ilmu parenting yang bilang no gula garam sampai umur 1 tahun, ada yang kayak gitu kan. Ya udah, kalau emang ternyata umur 6 bulan dia udah mau makan yang asin-asin atau yang bahkan yang pakai micin sekalipun, ya udah kasih aja, nggak apa-apa. Dia bahkan sampai mencantumkan jurnal tentang micin gitu loh di sini. Jadi emang ya udah, jangan sampai kita termakan sama ilmu parenting yang lain yang tidak cocok diterapkan oleh keluarga kita kayak gitu. Jadi santuy aja. Jadi kamu harus banget baca buku parenting pro kewarasan ini. Apalagi untuk ibu-ibu baru, ibu-ibu yang baru banget jadi ibu atau yang baru menikah atau yang udah punya anak sekalipun, cobain baca buku ini. Di sini tuh kita bisa ketawa, bisa nangis, bisa terharu, campur aduk lah di sini. Masya Allah banget. Oke. Hatur nuhun badannya Parahita Hapsari udah bikin buku parenting pro kewarasan. Suka banget aku jadi waras. Jadi buku ini diciptakan untuk ibu-ibu yang ingin waras sewaras-warasnya. Pokoknya tetap waras ya ibu-ibu, meskipun anaknya banyak, meskipun anaknya suka tidur malam, meskipun anaknya nggak doyan makan, tetap waras dan baca buku ini supaya kalian tambah waras. Nah, oke teman-teman, mungkin segitu dulu yang bisa kita review. Jangan lupa dibaca bukunya supaya kita tetap Bahagia dan waras. jangan lupa juga untuk like video ini, komen, tulis pengalaman parenting kalian boleh, atau setuju atau enggaknya sama kata-kata yang tadi aku bacain di buku ini. Jangan lupa juga untuk di-share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe. Makasih banget udah dukung terus channel Cerita Fitri. Ini segitu dulu dari kita. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah.